Lo pasti pernah ngalamin, buka HP, lihat FYP isinya demo mahasiswa, harga barang naik, berita buruk bikin dada sesak, pikiran kemana-mana. Nah, lo gak sendirian. Di video ini, gue bakal kasih tahu gimana caranya bumi sejenak biar overthinking gak ngerusak hari lo. Sekarang ini lagi rame banget, demo di mana-mana, harga bensin naik, berita politik panas. Tapi yang lebih rame adalah perasaan cemas di kepala kita. Kenapa ini penting? Karena kalau kita terus-terusan overthinking, bukan cuma mood yang kacau, tapi juga kesehatan mental kita jangka panjang. Yuk, kita bahas. Mulai dari pandemi, ekonomi goyang, terus demo 2024, sampai sekarang harga sembako meroket. Algoritma FYP juga makin pintar. Lo lihat satu berita sedih, langsung banjir konten negatif. Ini bikin otak lo terus-terusan dalam mode bahaya, padahal realitanya belum tentu seburuk itu. Overthinking sebenarnya udah ada dari zaman dulu. Nenek moyang kita perlu mikir keras untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, dengan HP di tangan, pemicunya nggak ada habisnya. Bedanya, dulu kita mikir buat cari solusi, sekarang cuma muter-muter di kepala tanpa ujung. Fakta kuncinya, overthinking bukanlah kondisi permanen. Psikolog UGM bilang, ini terjadi karena kita terlalu fokus sama hal yang belum terjadi. Berita buruk itu belum tentu jadi kenyataan, tapi otak kita udah bereaksi seolah-olah itu udah terjadi. Kabar baiknya, lo bisa melatih otak untuk berhenti. Fakta kedua, media sosial itu dirancang buat bikin lo terus scrolling. Semakin cemas lo, semakin lama lo di aplikasi. Ini namanya doom scrolling. Fitur FYP itu kayak mesin slot, kasih lo dopamin dikit-dikit, tapi bikin ketagihan. Makanya lo makin overthinking. Banyak yang bilang, gue overthinking karena peduli sama masa depan. Padahal, overthinking itu beda sama mikir serius. Mikir serius itu produktif, overthinking itu cuma muter-muter tanpa solusi. Kadang orang bangga jadi overthinker, padahal itu malah bikin lo makin stres. Sebenarnya, overthinking itu bukan tanda lo peduli, tapi tanda lo butuh kontrol. Lo mikir dengan risaukan, lo bisa mengendalikan masa depan. Padahal enggak. Solusinya, alihkan fokus ke hal-hal yang bisa lo kontrol. Napas lo, langkah lo, tindakan lo hari ini. Dampak langsungnya, lo jadi susah tidur, gampang marah, malas sosialisasi. Ada studi yang bilang, overthinking bisa ngehambat kinerja otak bagian depan yang tugasnya bikin keputusan. Jadi lo makin bingung, makin parah. Udah kayak lingkaran setan. Kalau dibiarin, overthinking bisa jadi gangguan kecemasan atau depresi. Ini bukan hal sepele. Data dari Kemenkes menunjukkan, remaja dan dewasa muda paling rentan. Makanya penting banget buat ngatasi dari sekarang, jangan sampai keterusan. Ini sudut pandang unik, lo pikir dengan overthinking lo bisa nyiapin diri, padahal lo cuma ngerasa sibuk. Sebenarnya, cara terbaik buat hadapi masa depan yang gak pasti adalah dengan hadir di masa kini. Bumi sejenak, rasakan kaki lo di tanah, napas lo, suara sekitar. Itu realita, bukan skenario buruk di kepala. Angka-angka ini bikin mikir, 70% Gen Z di Indonesia ngaku sering overthinking, survei internal. 1 dari 4 remaja pernah ngerasa cemas berlebihan. Dan yang paling serem, sebagian besar dari mereka nggak mencari bantuan. Lo jangan kayak gitu, ya. Reaksi publik di Meds? Banyak yang curhat di Twitter pakai overthinking. Ada yang bilang, capek mikirin masa depan, rasanya kayak mati rasa. Tapi ada juga yang mulai share tips mindfulness. Komunitas saling support mulai bermunculan, itu tandanya kita butuh satu sama lain. Kontroversinya, ada yang bilang kalau lo, bumi sejenak, dan gak ngikutin berita, lo dianggap gak peduli negara. Tapi menurut psikolog, penting banget punya batasan. Lo bisa tetap peduli tanpa harus larut dalam kecemasan. Jangan sampai semangat berubah jadi trauma. Contoh nyata, waktu krisis 1998,
Orang-orang yang bisa bertahan adalah mereka yang tetap tenang dan fokus pada hal kecil. Jualan gorengan, jaga tetangga, jalan kaki. Bukan mereka yang overthinking terus. Sejarah ngajarin kita, masa sulit dilewati dengan langkah kecil, bukan dengan parno. Twistnya, otak lo bisa diubah. Neuroplastisitas memungkinkan lo membentuk kebiasaan baru. Setiap kali berhenti overthinking, lo melemahkan jalur saraf lama dan memperkuat yang baru. Jadi, bumi sejenak bukan cuma bikin tenang, tapi juga merombak otak lo jadi lebih resilient. Keren, kan? Kesimpulannya, lo nggak perlu jadi pahlawan yang mikirin semua masalah dunia. Lo cukup jadi manusia yang sadar. Dengan bumi sejenak, lo bukan lari dari realita, tapi lo ngasih diri lo kekuatan buat menghadapinya. Ingat, dari tempat yang tenang, lo bisa melihat lebih jernih. Gimana menurut lo? Udah siap cobain tips tadi? Komen di bawah ya, share pengalaman lo atau tantang temen lo buat bumi sejenak hari ini. Jangan lupa subscribe biar lo nggak ketinggalan video keren lainnya. Ingat, kesehatan mental lo berharga.